البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisul hadi wassalasun ba'dal alf 1031 wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Asy'ari al-Yamani summa Kufi, karena beliau jadi gubernur Kufah nantinya di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Hatta di masa pemerintahan Umar beliau juga mendapatkan wilayah luas sekali. Baik. Qal kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar, yaitu perjalanan yang jauh. Tidak disebutkan di riwayat-riwayat yang sahihah ini safar perang Tabuk ataukah perang yang lain-lain. Karena jelas ma'ruf perang yang diikuti Abu Musa bersama Nabi banyak sekali. Dan orang-orang Asy'ariyun mereka rajin membaca Quran. Sampai Nabi mengatakan, aku mengetahui di mana kemahnya orang Asy'ariyun dari dengungan qiraah mereka. Memang rajin membaca. Waktu berangkat membaca, waktu rehat di suatu tempat membaca, pulang juga rajin membaca. Baik. Dan mereka rajin untuk berbagi makanan. Kalau idza armalu, jika mereka kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan makanan semuanya kemudian dibagi secara merata. Kemudian Nabi mengatakan hum minni wa ana minhum. Mereka termasuk dari golonganku dan aku termasuk dari golongan mereka. Ini keutamaan al-Asy'ariyun. Fa kunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna. Kami apabila naik ke atas, asyrafa ala yaitu sa'ida, yaitu naik. Naik ke suatu lembah. Lembah kan rendah ya, tapi mungkin apa? Naik kemudian tiba di suatu dataran mungkin. Kami bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, dan kami bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Baik, ini menunjukkan rajinnya para sahabat itu berzikir dalam berbagai situasi. Mencontoh Nabi sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi ahyanihi kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut-nyebut nama Allah di seluruh keadaan beliau. Bukan malah bernyanyi atau apa yang macam itu. Atau naik sambil apa? Bawa gitar rock and roll. Itu bukan karakter kaum muslimin. Mereka berzikir, memohon pertolongan pada Allah. Allah Ta'ala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku dan aku selalu menyertai dia jika dia mengingatku. Apalagi dalam situasi safar, keadaan penuh kesulitan, penuh keletihan. Kalau Allah tidak menyertai kita, rugi kita. Makanya banyak berzikir dalam situasi apapun, terutama dalam situasi safar. Thayyib, irtafa'at aswatuna. Suara kami meninggi, yaitu berzikirnya dengan keras-keras. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai umat manusia, kasihani diri kalian sendiri. Ini menunjukkan para sahabat boleh berijtihad di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Kalau kemudian benar, dibiarkan oleh Nabi. Kalau salah, diperbaiki. Ini bantahan kepada sebahagian usuliyun yang mengatakan ijtihad. Definisi ijtihad hanyalah apa? Kerja keras seorang faqih untuk mengetahui salah satu hukum syariat setelah zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keliru. Dalil banyak sekali menunjukkan boleh para sahabat berijtihad di zaman Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, boleh ijtihad para sahabat itu. Walaupun Nabi masih ada, walaupun mungkin untuk mereka bertanya pada Nabi. Nabi mungkin ada di manalah di belakang mereka atau apa. Tapi mereka berijtihad ini boleh karena mereka memang sudah memiliki ilmu, boleh untuk berijtihad. Nah, kalau benar akan diizinkan, dibiarkan. Kalau salah, Nabi akan memperbaikinya. Maka ternyata Nabi memperbaiki bukan dari sisi zikirnya, tapi dari sisi
ada penunaian dzikirnya, yaitu tak perlu keras-keras macam itu. Baik, dikatakan irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian sendiri. Dijelaskan oleh para pensyarah, dijelaskan oleh Imam Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain-lain, yaitu kalau kalian sering-sering berzikir dengan suara keras, maka ini akan meletihkan diri kalian sendiri, akan jadi penat, mungkin dapat tenggorokan ya letih, badan pun cepat letih, apalagi ini sedang naik, perlu tenaga besar, tenaga banyak. Kereta aja mungkin kalau naik sangat tinggi dan jauh, mungkin airconnya perlu dimatikan, apalah macam-macam itu, kipasnya ditutup untuk biar tidak memakan minyak dan baterai dan seterusnya, perlu tenaga. Demikian pula kita ketika berzikir tak perlu keras-keras, perlu jimat tenaga. Karena tujuan zikir untuk apa sih? Mengingat Allah. Allah sudah diingat walaupun tidak dengan cara yang keras, dan Allah tahu zikir kita walaupun kita tidak memamerkan ke orang lain. Allah Ta'ala mengatakan wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Sebutlah nama Rabbmu pada dirimu sendiri. Baik. Tadarru'an yaitu dengan menundukkan diri, wa khufyah dan dengan secara rahasia. Baik. Menunjukkan zikir itu pelan-pelan saja, tidak perlu keras-keras, kecuali zikir yang memang disyariatkan keras seperti adzan, iqamat dan yang semacam itu. Fa innakum la tad'una asom, karena sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang asom, yaitu yang tuli. Allah bahkan tahu isi hati kita, tapi kita berzikir dengan lidah dan hati kita sekaligus tanpa suara yang keras. Wala ghaiban, dan tidak pula dia itu tidak hadir, yaitu ilmunya meliputi kita, pengetahuannya itu senantiasa menyertai kita. Maka apa yang tersisa dari tujuan untuk berzikir dengan keras-keras? Boleh jadi malah badan letih dan keikhlasan akan terkacaukan, boleh jadi. Lalu bagaimana dengan Asy'ariyun yang membaca Quran sampai berdengung suaranya? Kata para ulama, bukan menunjukkan mereka memamerkan amalan dengan suara sengaja dikeras-keraskan. Tapi biasa kalau kita murojaah baca biasa pun kalau orang banyak terdengar suaranya berdengung, itu masjid jadi bergemuruh, walaupun masing-masingnya tidaklah membaca dengan sangat keras. Baik. Secara umum zikir cukup dengan perlahan-lahan. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya zikir itu bagian dari doa. Karena para sahabat tadi mereka bertakbir dan bertahlil, Nabi mengatakan kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli, menunjukkan zikir ini bagian dari doa. Dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah orang yang berzikir, dia itu sedang mengharapkan sesuatu dari Allah Ta'ala. Maka ini juga bagian dari doa, meminta sesuatu. Dan zikir itu bagian dari ibadah. Sementara Rasulullah SAW telah menyebutkan doa huwal ibadah. Dan dalam Quran di 3 tempat Allah Ta'ala menyebutkan itu doa adalah ibadah, ibadah adalah doa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan wahai Rasulullah kepada orang kafir, Rabbku tidak akan mengambil berat kalian, tidak akan peduli pada kalian kalau bukan karena doa kalian, yaitu ibadah kalian. Ibadah, doa secara umum itu adalah ibadah, yaitu ibadah secara umum itu dipanggil sebagai doa. Kemudian innahu ma'akum, sesungguhnya dia menyertai kalian, seperti dalam hadis yang Anda sebutkan tadi, hadis Abi Hurairah Indal Bukhari kalau tak salah, atau Bukhari dan Muslim. Allah Ta'ala mengatakan wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku menyertai dia jika dia itu mengingatku. Demikian pula hadis Ibni Umar muttafaqun alaih, doa safar itu, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl, ya Allah engkau adalah sahabat saya, yaitu yang menyertai saya dalam safar, dan engkau adalah pengganti saya di dalam menjaga keluarga saya. Jadi Allah senantiasa menyertai kita dengan ilmunya, dengan pengetahuannya. Kalau kita adalah orang yang berbakti, dia akan menyertai kita dengan penjagaan, pemeliharaan, rezeki, hidayah, dan seterusnya. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia maha mendengar, lagi maha dekat.
Pendengaran Allah terbagi menjadi dua, yaitu sam'un am dan sam'un khas, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa. Pendengaran yang bersifat umum, yaitu dia mendengar semua suara, suara orang kafir, suara orang muslim, suara malaikat, suara jin, suara hewan, suara berbagai benda, dia mendengar, yaitu yudrikul masmu'at, menangkap segala sesuatu yang didengar. Itu pendengaran secara umum. Yang kedua, sam'un khas, pendengaran secara khusus. Dia terbagi dua juga. Yang pertama adalah sam'ul isabah, mendengar maksudnya adalah memberikan pahala. Seperti ketika kita i'tidal mengatakan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian kita mengatakan Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Wahai Rabb kami, segala pujian hanyalah milikmu. Apa maksudnya Allah mendengar orang yang memuji? Maksudnya adalah memberikan pahala. Dan yang ketiga adalah sam'ul ijabah. Ketiga tapi sebenarnya dia adalah apa? Kedua ya, dilihat dari sisi pendengaran yang sifatnya khusus. Terbagi dua, sam'ul isabah, memberikan pahala, dan sam'ul ijabah, yaitu mengabulkan doa. Seperti ucapan Nabi Ibrahim ketika minta ini, minta itu kepada Allah dan mengingat tentang kebaikan-kebaikan Allah, maka Ibrahim mengatakan inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku benar-benar mendengar doa, yaitu menjawab dan mengabulkan doa. Baik. Muttafaqun alaih. Qarib, dia itu dekat. Maksudnya adalah kedekatan apa? Kedekatan ilmu, yaitu ilmunya dekat. Dia bukanlah seperti makhluk yang kalau jauh-jauh malah tidak tahu apa-apa. Tapi walaupun dia itu tinggi di atas ars sana, ilmunya selalu menyertai kita. Dia tahu apapun yang kita amalkan. Yang lain, ulama yang lain mengatakan qurbun khas, yaitu kedekatan khusus, selalu siap membantu, menolong, melindungi kita dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Baik. Irba'u bi fathil ba al muwahhadah. Titiknya hanya satu ai. Urfuku, yaitu bersikap lembutlah bi anfusikum, pada diri kalian. Karena kalau zikir dengan keras terjadi apa? Ijhadun nafas, kata para pensyarah. Jiwa kita jadi dipaksa untuk berteriak-teriak, bersuara melengking dan seterusnya. Ini akan meletihkan diri sendiri. Ilahuna wallahu a'lam.